Selamat sore teman-teman sekalian. Kita sedang go live ya. Saya mencoba mengkonek dulu Pak Andi. Yes. Halo Pak Andi. Halo. Ya, kita go live sekarang pada hari ini tanggal 3 April 2020. Kita akan sedikit tentang creating new habits ya, creating new habits. Selamat datang buat teman-teman yang lain juga. Pak Andi, silakan. Ya Pak, kalau kita bahas mengenai habit ini memang sesuatu yang apa ya, kalau istilah bahasa Inggrisnya underestimate gitu. Seringkali orang menganggap remeh yang namanya habit. Dan memang menciptakan habit itu bukan hal yang mudah ya Pak ya. Tapi yang menarik begini Pak, memang pertama kali waktu kita membuat habit, itu kita sulit Pak. Sulit sekali membuat habit itu. Tapi setelah habit itu berjalan, hidup kita itu ditentukan oleh habit kita justru. Apa jadinya kita itu beberapa tahun kemudian tergantung dari habit yang kita lakukan satu hari demi satu hari. Jadi awal-awal kita sulit membentuk habit, tapi setelah habit itu terbentuk, hidup kita dibentuk oleh habit. Bener Pak, keren. Pemikirannya keren. Dan saya setuju banget. Jadi habit kita itu sangat powerful di dalam membentuk kehidupan kita. Habit itu dari hal-hal yang kecil. Contohnya tadi saya barusan karena ngantuk minum kopi. Jadi saya punya kebiasaan mungkin sama Andi sama tiap pagi minum kopi sehari kira-kira 3 sampai 4 gelas gitu. Jadi iya Pak. Ini habit. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk sharing bagaimana sih habit itu terbentuk. Lalu dengan perubahan yang ada sekarang, di mana kita sudah mulai work from home, banyak sekali habit-habit baru yang mau nggak mau kita lakukan gitu. Ya, yang mau nggak mau kita lakukan. Nah, setengah jam ke depan kita akan berdiskusi buat teman-teman semua yang lagi mendengarkan kita. Ya apa sih membentuk habit yang baik itu? Bagaimana membentuk habit yang baik itu? Lalu ada teori-teori sedikit banyak apa di belakang habit itu, sehingga habit itu nanti bisa membuat kita menjadi lebih baik. Jadi the next normal ya, normal yang akan datang setelah COVID-19 ini akan berbeda dengan kondisi sebelum kita. Nah, ada baiknya mulai sekarang kita membentuk habit-habit baru ya, membentuk habit-habit baru. Nah, untuk itu saya kira saya minta Andi tadi sudah menjelaskan cukup bagus, mungkin memberi contoh atau sharing sedikit tentang habit yang lain. Lalu kita akan masuk dengan pola-pola pemikiran, bagaimana membentuk habit yang baik. Silakan Pak Andi. Ya. Saya pernah dengar pepatah bilang begini Pak. Jadi pepatah tuh bilang begini, kan kebiasaan itu kan ada dua macam ya, bisa kebiasaan buruk, bisa kebiasaan baik, kan gitu ya. Jadi ada dua macam. Kebiasaan yang buruk itu adalah musuh kita, dia bilang gitu. Jadi bad habit itu is our enemy. Tapi good habit is our ally. Jadi kebiasaan yang buruk itu musuh kita, kebiasaan yang baik itu sebetulnya sahabat kita, teman baik kita. Nah, menurut saya kondisi sekarang ini work from home, di mana durasi waktunya cukup lama, kita belum tahu sampai kapan selesai. Sebetulnya ini kesempatan yang bagus buat kita menciptakan habit-habit yang baru. Karena berdasarkan penelitian, habit yang baru itu terbentuk antara 18 hari sampai 254 hari. Jadi Journal of Psychology itu Pak tahun 2019 mengatakan bahwa membentuk habit itu dari 18 hari sampai 200 hari tergantung habit apa yang mau dibentuk gitu. Tapi rata-rata 66 hari dan kebanyakan 21 hari habit itu terbentuk. Nah, dengan durasi yang begitu panjang work from home ini yang kita belum tahu kapan, menurut saya ini kebiasaan yang kesempatan yang bagus membentuk kebiasaan yang baik. Karena begitu nanti badai ini berlalu, good habit itu sudah terbentuk. Dan yang akan mendapatkan keuntungan ya diri kita sendiri gitu Pak. Saya setuju banget Pak. Jadi kita itu ketika mulai work from home, semua masih adjusting. Anda dan saya masih adjusting. Saya mungkin baru seminggu kurang lebih work from home. Itu pun masih agak nakalan kadang-kadang ke kantor ya. Besok actually saya harus ke kantor karena saya mau ngajar online dan semua persiapan diadakan di kantor. Tapi di kantor pun kami punya kebiasaan baru. Saya kemarin mulai pakai penutup mulut kalau kumpul dengan orang, mulai menjaga jarak, ya mulai cuci tangan. Habit ini susah, cuci tangan ini susah, ya jangan dikira gampang. Kalau kita terpaksa, kita akan lebih cepat
berpindah pada habit yang baru. Kalau kita terpaksa ya, mau nggak mau harus cuci tangan, mau nggak mau harus pakai sanitizer, mau tidak mau kita terpaksa, itu meng-create habit kita menjadi habit yang baru. Tetapi ada hal yang kita tidak terpaksa, dan itu sebenarnya yang sering merupakan habit yang penting. Itu nomor satu ya, habit yang tidak terpaksa. Contohnya kita punya waktu yang banyak. Bagaimana menciptakan habit membaca buku? Kalau dulu jarang membaca, itu harus meng-create satu habit. Tetapi membaca buku itu tidak terpaksa, artinya tidak membaca pun tidak apa-apa ya. Ini contoh bagaimana kita menciptakan habit yang baru. Lalu misalkan bagaimana supaya kita tidak malas di kantor, di rumah, sorry. Kalau di kantor kita pakai baju rapi dan lain-lain. Di rumah kita pakai kaos dan lain-lain, rileks sandalan. Ada teori yang bilang kita mengharuskan semua karyawan yang kerja di rumah, work from home, harus berpakaian seperti ketika di kantor. Dengan segala make up dan bajunya. Ini menarik ya. Ini sungguhan ada perusahaan yang begitu. Menurut saya itu menarik. Kenapa? Supaya sense of working-nya tidak hilang. Ya. Supaya sense of working-nya tidak hilang. Ini contoh. Ya. Tetapi yang menarik menurut saya adalah bagaimana justru ketika kita sedang dalam kesempatan keterpaksaan work from home, kita justru mampu menciptakan new habits. Karena itu sebetulnya IG Live seminar sederhana ini kita sebut creating new habits. Silakan Andi. Ya Pak, kita langsung aja masuk ke topik kita ya Pak ya. Silakan. Ya, jadi pembicaraan kita pada sore hari ini sebetulnya diinspirasikan oleh satu buku. Kalau kelihatan judulnya itu Atomic Habit, pengarangnya itu adalah James Clear. Nah, ini inspirasi kita pada sore hari ini diambil dari buku ini utamanya. Memang masih banyak buku-buku tentang habit yang lainnya. Sebelum kita masuk ke how to-nya, bagaimana sih caranya kita membentuk habit yang baru? Saya akan mulai dengan satu story yang memang jadi pembukaan di buku ini, Pak. Jadi saya mau jelaskan dulu why-nya gitu ya, baru nanti kita bicara how-nya. Jadi James Clear, pengarang dari buku ini, memulai dengan satu cerita yang dia bilang itu ada seorang pelatih di tim balap sepedanya Inggris yang namanya David Brailsford. Dia itu pelatih yang dipanggil oleh tim nasional Inggris balap sepeda tahun 2003. Karena selama lebih dari 110 tahun, tim Olimpiade Inggris belum pernah memenangkan sebagai juara Olimpiade, Pak. Jadi hampir satu abad tuh nggak pernah menang-menang ini, tim dari balap sepeda Inggris. Nah, dia dipanggil, si David ini, tahun 2003. Yang menarik adalah, 5 tahun kemudian, 2008 di Olimpiade Beijing, tim Inggris menjadi juara. Oh, jadi ini historical banget. Karena selama satu abad belum pernah menang, tiba-tiba menang setelah 5 tahun ditangani oleh David ini. Nah, apa yang dilakukan oleh David sebetulnya selama 5 tahun itu? Yang dilakukan oleh David adalah melakukan improvement yang kecil. Small improvement atau small improvement gitu ya. Membuat kebiasaan improvement, kebiasaan good habit yang kecil-kecil. Misalnya, David ini membuat suatu improvementnya, misalnya bagaimana tempat duduknya atlet itu dibuat dengan lebih nyaman. Itu kan small, kecil gitu. Lalu bagaimana sampai yang begini-begini Pak, yang kecil-kecil, misalnya supaya kalau tim olimpiadanya itu dimassage gitu, apa minyak massage yang paling bagus? Lalu supaya tidurnya atlet itu lebih nyenyak, bantal-bantalnya mesti seperti apa? Jadi bantalnya, gulingnya, suhu ruangannya pada saat mereka tidur. Jadi hal-hal yang kecil seperti itu dipikirin dan diperbaiki oleh David. Nah, di buku ini mulai begini Pak. Jadi a tiny small improvement itu bisa berdampak yang besar. Bahkan di bukunya bilang gini, kalau kita melakukan 1% saja improvement, 1% saja improvement setiap hari, jadi itu sangat kecil. Sebagaimana tadi yang dilakukan oleh David gitu. 1% saja improvement setiap hari, kalau kita nanti kalikan selama setahun, di bukunya ada secara detail, nanti Bapak Ibu bisa lihat di bukunya. Jadi itu 1,01 pangkat 37, itu nanti hasilnya itu pangkat 0,01 karena 1%, itu nanti hasilnya kita itu akan menjadi pribadi yang 37 kali lebih baik daripada tahun lalu. Kalau kita melakukan 1% improvement, dan 1% improvement itu improvement yang kecil. Jangan pikir Bapak Ibu, jangan pikir yang besar-besar, yang kecil aja. Umpamanya, misalnya apa ya? Bangun tidur, kalau biasanya 5:30, sekarang menjadi 5:15. Itu hal yang kecil. Misalnya, kalau selama ini Bapak Ibu ya, kalau working from home, selama ini mandinya siang-siang. Coba kita improvement, udah kita mandinya pagi aja. Sebagaimana kalau kita mau kerja.
Jadi yang small improvement itu kalau dilakukan setiap hari, dampaknya itu nanti di akhir tahun itu sangat besar sekali, Pak. Itu buku ini dimulai dengan why yang seperti itu. Jadi membuat kita, oh ternyata creating a new habit yang good itu sebenarnya sangat penting. Itu dari saya dulu, Pak. Oke, saya masuk aja ya supaya gampang, supaya teman-teman bisa mempraktekkan. Saya yang pertama pengen share aja habit-habit saya itu apa. Jadi waktu dulu saya tanyain orang, Pak Tanadi, habitnya Pak Tanadi itu apa sih, contoh ya. Contoh, saya beberapa contoh ya. Pertama, saya kebiasaan membaca buku saat di perjalanan. Ini dulu ya, saya traveling setiap bulan itu 10 hari terbang gitu, terbang kanan kiri muka belakang. Di dalam tas saya selalu ada buku gitu ya. Buku non-fiction tentang bisnis. Sehingga kalau misalkan pesawat mundur 1 jam, tanpa sadar saya buka buku dan saya baca. Itu habit. Dan saya tidak merasa itu annoying, tidak merasa itu tidak nyaman, karena ini kebiasaan. Kebiasaan saya di bawah ada buku. Itu contoh ya. Contoh lagi adalah saya dulu punya kebiasaan memakan siang setiap hari Rabu dengan klien. Jadi asisten saya akan menguruskan hari Rabu saya akan ketemu dengan klien makan. Ini zaman sebelum Corona time ya. Jadi contoh itu contoh kedua. Contoh ketiga, saya kasih 3 contoh aja. Habit yang menurut saya berguna. Saya itu punya habit, punya buku diary ya, yang agenda saya kerja. Ini agenda kerja saya. Ya, agenda kerja saya. Nah, saya dulu punya kebiasaan mungkin untuk 10-20 tahun, sekarang sudah tidak lagi ya. Setiap malam sebelum tidur, sebelum saya masuk tidur, saya akan mengambil agenda ini dan melihat 5 menit, kurang lebih 5 menit ya. Saya akan lihat hari ini sudah kerja apa saja, apa yang belum tercapai, apa yang sudah dicapai, dan besok akan mengerjakan apa. Lalu saya tutup, saya taruh. Nah, yang menarik adalah kalau saya malam mau tidur tidak membaca buku itu, saya tidak nyaman gitu ya. Karena apa? Karena buku itu sudah menjadi bagian dari habit saya. Saya memegang buku, melihat 5 menit, menata, menaruh, dan dampaknya luar biasa. Setiap pagi begitu bangun, saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Langsung, otomatis. Ya. Itu contoh habit. Jadi banyak sekali habit-habit saya, dan menurut saya, maaf, saya bisa menjadi lebih sukses karena habit-habit itu membentuk diri saya. Ini saya kasih contoh sebelum Corona time ya. Nah, di dalam Corona time, saya mulai adjusting ini. Apa yang harus saya lakukan? Habit baru apa yang saya lakukan ya? Saya tidak bisa ketemu klien, tidak bisa keluar. Contoh, saya nggak tahu jalannya kemana ya. Kemarin saya pertama kali bikin IG Live 4.30 ya. Saya mikir kapan lagi bikin ya. Toh hari ini masih kosong. Saya telepon Pak Andi. Pak Andi, ayo IG Live kita bicara habit yuk gitu ya. Dan ini nggak nyaman buat Pak Andi, nggak nyaman buat saya juga nggak nyaman karena ini pertama kali. Tapi kalau kita jalankan ini, apakah 3 hari sekali, apakah 2 hari sekali, apakah tiap hari, apakah seminggu sekali, ini sebentar saja akan menjadi habit kita dan kita tidak nyaman lagi. Kita akan merasa biasa saja dan gampang mendapatkan habit itu. Ya. Ini contoh saya Pak Andi. Silakan Pak Andi kembali. Ya, thank you Pak. Contoh yang sangat baik sekali Pak. Nah sekarang mungkin karena waktunya singkat, kita langsung masuk ke bagaimana tipsnya ya Pak ya, membentuk suatu kebiasaan-kebiasaan itu. Kembali, saya ambil dari buku yang tadi, kalau tadi di depannya sudah dibicarakan why, lalu James Clear ini bilang begini, sebetulnya apa sih yang membuat kita itu melakukan kebiasaan? Apa yang men-trigger kita? Dia bagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu namanya petunjuk Q. Jadi ada suatu petunjuk gitu, yang membuat kita, oh ini udah saatnya kita melakukan sesuatu. Q, C yang pertama itu Q. C yang kedua itu namanya crafting. Bagaimana memunculkan keinginan dalam diri kita, yang namanya crafting. Lalu yang ketiga itu R yang pertama, namanya itu respon. Bagaimana kita berespon. Jadi begitu ada keinginan, lalu respon kita apa. Lalu R yang kedua adalah reward. Jadi kalau saya ulangi ada 4, 2C, 2R. C yang pertama itu Q, yang kedua itu crafting, R yang pertama itu adalah respon, R yang kedua itu adalah namanya reward. Jadi habit itu munculnya pertama kali karena Q. Jadi Q-nya itu jadi kayak ada petunjuk gitu. Cari ada sesuatu yang men-trigger Bapak Ibu. Nah Q itu bisa macam-macam. Bisa waktu, bisa Bapak Ibu melihat apa, Bapak Ibu melihat benda tertentu, Bapak Ibu melihat seseorang. Itu men-trigger, oh saya mesti melakukan ini. Gitu ya. Lalu yang kedua itu namanya crafting. Timbul keinginan. Oh karena sudah waktunya timbul muncul. Saya harus lakukan ini. Nanti saya berikan contoh supaya lebih konkret. Lalu yang ketiga itu respon. Setelah Bapak Ibu punya keinginan,
Lalu Bapak Ibu bagaimana beresponnya? Apakah akan melakukan atau tidak? Lalu setelah Bapak Ibu melakukan, Bapak Ibu akan mendapatkan reward. Oh, kalau saya lakukan ini akan merasakan enak gitu. Saya ambil contoh aja ya supaya konkret. Saya terbiasa itu kalau di rumah itu akan melakukan yang namanya jalan cepat, Pak. Jadi jalan di kompleks ini bukan lari sih, jalan aja, jalan cepat, kurang lebih 40 menit. Biasanya saya akan lakukan kurang lebih jam 5.45. Jadi jam 6 kurang 15 pagi, biasanya masih pagi, masih fresh, saya akan jalan. Nah itu cue buat saya. Jadi begitu sudah mendekati kira-kira 5.45, saya sudah siap-siap tuh. Sudah siap-siap ganti baju, sudah siap-siap pakai sepatu olahraga. Teng, jam 4.45, itu cue buat saya. Nah ini saya mesti jalan nih. Lalu setelah itu saya crafting. Crafting itu akan muncul keinginan. Wah saya mesti jalan nih. Karena ini sudah waktu buat saya. Ini sudah jadi kebiasaan. Dan saya mesti jalan nih. Itu namanya C yang kedua, namanya crafting. Timbul keinginan untuk jalan pagi. Lalu setelah itu respon saya bagaimana? Meskipun saya sudah punya cue, sudah punya keinginan, nah respon ini menurut saya yang paling sulit, Pak. Jadi dari 2C, 2R ini, respon ini yang paling sulit. Karena di sini sebetulnya peperangan itu terjadi. Apakah saya akan lakukan atau tidak? Saya akan jalan pagi atau tidak? Itu kadang-kadang kita self-talk-nya itu banyak gitu. Aduh, udah deh hari ini bisa nggak di-skip dulu? Hari ini nggak usah dulu deh. Kenapa? Kan kemarin baru hujan. Baru hujan malam-malam, ini jalanan becek. Kalau kamu nanti jalan pagi, nanti sepatunya kotor loh. Kamu kotor, udah deh nggak usah. Nah itu respon menurut saya yang paling berat dari yang kedua, dari antara yang keempatnya. Lalu setelah itu yang namanya reward. Saya bisa bayangkan kalau saya nanti habis lari pagi, badan saya akan fresh, badan saya akan fit, saya akan menjalani hari dengan lebih enak. Gitu. Itu R yang terakhir, reward. Sebentar Pak, sebelum saya masuk ke nanti saya bagian Bapak ya. Yang ini Pak, yang R, yang namanya respon, saya punya tips. Karena sebetulnya yang paling berat itu di R ini. Bagaimana kita menentukan apakah kita akan lakukan atau enggak. Banyak orang itu yang menunda-nunda di sini nih. Nah, saya punya satu kasih tips. Ini juga saya dapatnya dari Pasan. Dari buku yang namanya 5 Second Rule. Dari yang namanya Mel Robbins. Nah, ini menurut saya, ini sering saya pakai, Pak. Karena menurut saya ini obat terbaik bagaimana kita mengalahkan penundaan. Kalau dihubungkan ke James Clear, dia adanya di respon. Jadi 5 Second Rule itu bilang begini. Kita cuma punya 5 detik untuk menentukan antara kita bertindak atau tidak. Contohnya yang tadi, misalnya sudah jam 5.45. Ini kan penentuan buat saya, mau jalan pagi atau enggak. Banyak pikiran gitu, udahlah nggak usah begini, self-talk begini. Ya sudah, kata Mel Robbins, kamu mesti berhitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, langsung lakukan. Jadi peperangan antara kita mau go or no go itu cuma 5 detik buat otak kita. Dan dia tipsnya adalah selama 5 detik nggak usah mikir, langsung pakai sepatu olahraga, langsung ganti baju, langsung go. Kira-kira itu Pak, dari saya dulu Pak. Oke. Supaya kita langsung aja, karena memanfaatkan waktu yang sangat pendek ini, saya pingin kita sharing, saya kira Pak Andi juga baca dan tahu, tentang 4 tips untuk membuat sebuah habit yang baru. Ya. Baik tadi misalkan mau jalan bangun lebih pagi, mau pagi menyediakan waktu 1 jam untuk membaca buku, mau duduk menelpon pelanggan-pelanggan kita selama masa corona ini setidaknya 3 pelanggan setiap hari. Ini adalah habit-habit baru yang kita ingin bentuk selama masa work from home ini. Misalkan ini. Nah, ada 4 hal yang penting menurut Atomic Habit punya buku ya. Yang pertama, make it obvious, buatlah supaya jelas. Jadi nggak bisa dihindari. Buatlah supaya jelas ya. Jadi buatlah sesuatu itu terlihat dengan jelas. Jadi saya kasih beberapa contoh deh. Kalau misalkan kita ini mau bangun ya, Tahu kita harus tahu bahwa oh ya jam 5 itu kalau belnya titit gitu. Mungkin belnya harus kenceng banget atau dijauh ya sehingga kita ketika titit harus bangun dan berdiri dan ke sana, tapi dibuat sesuatu itu menjadi sesuatu yang sangat jelas. Jadi kita membuat dia obvious. Jadi kita harus membuat sesuatu itu mempunyai keadaan dan situasi yang jelas. Jadi contohnya gini. Setiap hari Selasa jam 10 saya akan menelpon 4 pelanggan yang yang sudah lama tidak beli dari kita. Ini contoh. Ya. Kita tempelin kertas. Sehingga setiap hari Selasa jam 10, saya punya kebiasaan. Dan saya ketika memikirkan saya akan melakukan sesuatu, harus punya keinginan. Saya akan melakukan ini besok jam sekian. Contoh. Kalau Anda bilang bahwa, Pak, aku mulai mau diet. Nggak jelas itu.
Ya, mau mulai kapan ya? Tapi ketika Anda bilang bahwa saya mau mulai diet dengan pada hari Selasa depan, saya mulai makan tanpa karbo. Jadi jelas, mulai Selasa depan, sehari tanpa karbo. Ini adalah sebuah kejelasan. Setiap kita semakin jelas dalam suatu keadaan, ya, itu semakin membuat kita menjadi terpaksa melakukan itu. Jadi ini keadaan ya. Yang men-trigger kita itu bisa waktu, kapan jamnya, bisa lokasi, ya. Kalau ini contoh saya sendiri deh untuk membuat obvious. Saya mengharuskan diri setiap pagi ketika jam kerja saya masuk ruangan ini. Ini bukan kamar saya, ini bukan kamar saya, ini kamar anak saya yang sudah nggak dipakai lagi. Saya kasih meja, saya kasih lampu. Jadi begitu saya masuk ke lokasi ini, mood saya berubah, saya kerja. Ya, saya kerja. Ini bagaimana membuat itu menjadi obvious, jelas, terlihat, dan tidak lagi membuat kita menjadi bingung gitu. Jadi jelas saya begitu datang masuk sini ya saya kerja. Kalau saya mau nonton TV dan nganggur, saya naik ke ruangan atas ke kamar saya sendiri. Ini contoh yang nomor satu, membuat dia jelas. Yang kedua, membuat dia menarik. Nomor dua, menarik. Membuat dia menarik. Membuat dia menyenangkan buat kita melakukannya. Jangan membuat pekerjaan yang kita lakukan itu membuat kita menjadi jenuh, bosen, ya. Membuat dia menarik. Kalau kita bisa membuat sesuatu kebiasaan itu menarik, ya, itu akan membuat kita menjadi lebih gampang dan lebih mau melakukannya. Ya. Make it fun, make it fun. Jadi Anda membuat supaya apa yang Anda kerjakan itu fun. Gitu, ya. Saya kasih contoh yang paling gampang. Saya ini dulu nggak suka nulis, jadi nggak suka mencatat. Ya. Tapi saya mulai membuat itu fun karena saya selalu memakai bolpen warna dan saya selalu pakai kertas yang berwarna juga. Ya. Anda nggak bisa baca karena terbalik. Tetapi tanpa sadar ini adalah kebiasaan saya. Dan saya sengaja membuat kertas-kertas saya berwarna, bolpen saya berwarna, baju saya berwarna, bahkan yang tahu kantor saya berwarna. Bahkan saya membuat agenda itu, kalau Anda lihat, agenda saya kayak gini, Pak, berwarna-warni gini. Ya. Saya menggambar doodle di dalam agenda saya. Kenapa? Kenapa saya buat seperti ini agenda ini? Karena saya membuat itu menjadi menarik. Tidak membuat kertas yang hitam putih. Saya punya kebiasaan baca buku, dan kalau saya membaca buku, saya selalu memaksakan mencoret dengan kertas pulpen berwarna-warna. Ini yang kedua, membuat sebuah kebiasaan baru itu menarik. Yang ketiga, membuat sebuah kebiasaan baru itu mudah. Mudah. Saya masih ingat nenek saya. Nenek saya itu kalau menaruh semangka, almarhum ya, kalau ditaruh di kulkas saya ya, 3 hari gak ada yang makan. Tapi nenek saya setiap kali melihat kulkas, saya selalu ingat, selalu diambil semangka itu dipotong kecil-kecil dan ditaruh di dalam kulkas dalam kondisi piring dengan semangka yang sudah terpotong dan di sebelahnya ada garpu. Sehingga buka kulkas itu gak sadar garpu nyolokin semangka 3 atau 4 atau 5 kita taruh, kita tutup. Nah itu membuat sesuatu itu mudah ya. Sebaliknya kalau kita membuatnya susah, ini tip ya, saya sukanya makan cemilan ya. Cemilan itu ditaruh di tempat yang paling atas, sehingga Anda harus naik tangga untuk ngambil. Itu akan membuat Anda mengurangi kebiasaan memakan cemilan. Barangnya ada. Ya. Yang ketiga, membuat itu mudah dilakukan oleh orang. Ya, ini how-nya, meng-create satu habit baru. Ya. Bagaimana membuat itu supaya mudah. Ya. Dan yang keempat atau yang terakhir, make it satisfying. Buatlah supaya itu memuaskan Anda. Jadi selain mudah, ya, itu membuat Anda puas ketika melakukan itu. Jadi ketika Anda menyelesaikan sesuatu, itu puas gitu ya. Dan ini kunci. Kalau Anda tahu yang namanya dolphin, ya, dolphin itu bisa lompat ke dalam lingkaran besi yang ada apinya. Dia bisa lompat. Kenapa dia bisa lompat? Apakah kamu bilangin dolphin bisa lompat? Enggak. Dia pertama kali ada tali dalam air, dia melompat sedikit. Begitu dia mampu, dikasih makan ikan. Begitu dia mampu lompat lebih tinggi, dikasih makan ikan. Begitu dia mampu lompat lagi, dikasih makan ikan. Nah, mengapa dolphin itu bisa lompat dengan hebat? Karena setiap kali dia melakukan yang benar, kita beri dia pujian, kita beri dia makanan, kita beri dia semangat, kita beri dia kepuasan. Kita pun begitu. Kalau Anda berhasil sehari, kerja dengan bagus, proyek bagus, berilah hadiah untuk diri Anda sendiri. Saya boleh nonton TV dengan nyaman selama 1 jam. Saya boleh menggambar. Izinkan diri Anda juga mendapat hadiah atas kemampuan Anda melaksanakan kebiasaan Anda. Jadi ada 4 tadi. Buatlah kebiasaan baru itu jelas,
dan menarik dan mudah dilakukan dan pada akhirnya memuaskan. Silakan Pak Andi. Iya Pak, mungkin sebagai penutup dari saya Pak ya. Habit ini kira-kira take your time. Ya, silakan. Jadi habit ini Pak, kebetulan saya S1 saya fisika Pak. Jadi habit ini menurut saya itu adalah adanya hukum momentum. Jadi salah satu dari hukum Newton itu dikatakan bahwa benda yang bergerak dia akan terus bergerak. Benda yang berhenti dia akan cenderung berhenti. Jadi ada hukum inersia namanya. Nah, Newton good 2 habit, iya Pak. Good habit, kalau habit itu sudah terbentuk atau sudah bergerak, kita udah nggak usah mikir lagi setiap hari, gitu ya. Otomatis habit itu akan berjalan dengan sendirinya. Sebagaimana Bapak Ibu juga punya kebiasaan bangun tidur, orang mikir lagi, udah pasti melakukan habit-habit Anda. Entah handphone, entah langsung masak air, itu kan kita udah nggak usah mikir lagi. Itu udah momentum tuh, itu udah bergerak dengan sendirinya. Dan itu penting buat kita sebagai manusia. Kenapa? Kita tidak usah put a lot of energi memikirkan abis ini kita mau ngapain. Jadi energi kita itu kita bisa pakai buat kerjaan kita bisa pakai buat mikir, kita bisa pakai buat creating ide-ide apa gitu. Jadi energi kita itu nggak usah dibuat mikir untuk abis ini gue ngapain ya, jam 9 saya ngapain ya, jam 8 saya ngapain. Energi kita tuh abis buat mikirin apa yang kita lakukan. Makanya itu pentingnya habit, itu pentingnya momentum. Biarkan itu bergerak dengan sendirinya. Otak kita itu biar mikir hal yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya seringkali kan kita dengar begini ya, jangan fokus kepada goal, fokuslah kepada proses. Yes. Karena goal itu akan dapat dengan sendirinya kalau prosesnya kita lakukan. Habit itu proses. Jadi sebetulnya kalau kita bisa membentuk habit yang baru, kita sudah membentuk proses dengan betul. Sehingga sebetulnya goal itu adalah hasil, goal itu adalah akibat yang otomatis akan kita dapatkan kalau prosesnya dalam hal ini adalah habit kita lakukan dengan baik. Saya cuma memeriman aja tadi Pak, bahwa James Clear bilang begini, good habit adalah sahabat kita, bad habit adalah musuh kita. Dan bagaimana kita menggunakan waktunya tergantung dengan habit-habit baik apa yang sudah kita lakukan. Kira-kira itu Pak. Oke. Saya akan coba tutup ya, waktunya nggak apa-apa. Kita mencoba supaya setengah jam kurang lebih ya, nggak terlalu berat ya, saling mengisi ya. Saya ingin nutup dengan sebuah grafik. Nanti setelah Anda dengarkan ini, saya akan masukkan, saya akan foto, saya akan masukkan di IG story, kita bisa Anda lihat apa yang disebut dengan Valley of Disappointment. Saya tahu ini terbalik dari sana, baru tahu kemarin. Sorry kebalik, dan bagaimana caranya membalik saya belum bisa ya, karena ini baru kedua kali saya kerjain ya. Nah, ada yang disebut dengan Valley of Disappointment. Menarik. Sederhananya, saya gambarnya agak besar aja supaya kelihatan ya. Saya mau gambar terbalik nggak bisa ini. Tapi intinya adalah gini. Jadi kalau kita punya harapan itu begini, habit itu tidak langsung sampai, Pak. Dia sering dibawa dulu. Ya. Menjelaskannya gampangnya gini. Saya berpikir saya kalau diet akan segera kurus. Nggak bisa. Ya. Diet. Nggak kurus-kurus. Sudah seminggu nggak kurus, 2 minggu nggak kurus, 3 minggu nggak. Tapi ketika sampai waktunya, dia langsung akan turun dan menjadi lebih kurus. Begitupun dengan membaca buku. Ya. Kalau Anda baca 1 buku, 2 buku, 3 buku, saya kasih contoh yang paling gampang aja. 2 teman, satunya begitu lulus universitas, tidak pernah baca buku, tidak pernah seminar, tidak pernah apa-apa. Yang satunya begitu selesai kuliah, dia baca buku setiap bulan 1, setiap 3 bulan dia seminar 1, setiap dia 1 tahun sekali dia belajar lagi, kalau perlu dia ikut TEDx setiap 2 hari sekali. Ini belajar terus, ini tidak. Dalam 3 bulan beda, nggak kacek, Pak. Dalam 6 bulan beda, nggak kacek. Dalam 9 bulan kacek, enggak. Tapi setelah 5 tahun, yang satu ini jadi direktur, yang ini tetap karyawan baru. Ya, kenapa seperti itu? Karena hasil dari habit itu, pertama-tama akan terlihat membuat kita menyesal. Aduh, kenapa sih aku diet nggak ada hasilnya sama sekali? Kenapa sih aku baca buku nggak ada hasilnya sekali? Tetapi kalau itu dijalankan dengan baik dan konsisten, satu saat dia akan naik ke atas dengan lebih meledak. Ya. Dan ini yang membuat saya mengingatkan teman-teman, begitu Anda mencoba habit baru, jangan berharap instan. Jangan berharap instan. Ya.
Saya bermain dengan IG Live hari ini, baru hari kedua. Jangan berharap, wah pilihannya banyak segala macam. Tapi ini mencoba habit baru. Saya meluangkan waktu saya yang masih kosong karena work from home, lalu saya mencoba berdiskusi, kita mencoba untuk melakukan sebuah ide live. Ya. Dampaknya apa? Saya nggak tahu. Mungkin berguna untuk teman-teman, mungkin juga tidak. Tetapi setidaknya saya mencoba hal yang baru. Ini adalah sebuah habit baru saya yang saya belum tahu juga akan berapa sering. Ya. Saya kira itu yang penting buat kita. Semangat untuk mau rela ketika di awal-awal habit mengalami sebuah ketidakpuasan dulu sebelum kita bisa mencapai hasil yang jauh lebih baik ketika habit kita sudah baik. Pak Andi, ada kata penutup? Silakan. Kalau saya boleh kasih tips, Pak. Kalau mungkin Bapak Ibu yang dengerin bingung, saya mesti pilih habit yang mana dulu ya, yang saya akan mulai coba praktekkan. Saya ingat, Pak, ada buku yang judul namanya Mini Habit. Mini Habit. Yes. Jadi kalau kita mau menentukan habit yang mana, satu, pilihlah yang sederhana dulu, dan mulailah dengan target yang, kalau istilah dia itu, so stupid small that you cannot fail. Jadi targetnya itu kecil banget sehingga kamu tidak mungkin gagal. Misalnya begini, contohnya misalkan saya besok mau mulai buat habit push up, gitu ya. Jangan langsung saya mau push up besok 50, itu terlalu besar sehingga pada saat besok pagi saya yakin kita tidak akan melakukan. Buatlah target yang so stupid small. Misalkan begini, saya besok mau push up mulai push up. Berapa targetnya? Gak usah banyak-banyak, satu aja. Itu so stupid small that you cannot fail. Masa satu aja nggak bisa, betul nggak? Sehingga Bapak Ibu besok bangun tidur, aku push up. Targetnya berapa? Oh, cuma satu doang, ya udah. Bapak Ibu pasti akan lakukan. Daripada terlihat muluk, terlihat bagus, 50, tapi tidak akan dilakukan. Tapi dengan mulai satu, besoknya Bapak Ibu akan mulai 2. Besoknya Bapak Ibu akan mulai 3. Jadi kalau mau pilih habit, pilih satu habit saja dulu, dan targetnya jangan besar-besar. Tapi makin lama makin dikembangkan. Kira-kira itu tips penutup dari saya, Pak. Oke, saya juga kasih tips satu buat teman-teman ya, yaitu apa yang disebut dengan habit stacking. Jadi men-stack kebiasaan habit. Ya, kita men-stack sebuah kebiasaan. Ya, jadi contohnya begini, Anda punya kebiasaan yang Anda sangat happy melakukan, stack dengan satu kebiasaan baru. Ya, contoh yang saya pakai adalah hari ini saya mulai membiasakan diri kerja itu sampai jam 4 atau 4.15. Begitu kerja sampai jam 4.15, saya mau kembali ke ruangan saya stack satu habit baru ya, nyoba membuat live ini. Jadi ini di stack, ditumpukkan dengan sesuatu kebiasaan baru. Ya. Contoh lagi, misalkan Anda kalau pagi suka meditasi, begitu selesai meditasi, bagaimana kalau duduk memikirkan rencana kerja minggu ini apa, atau rencana kerja hari ini apa. Itu disebut habit stacking, menumpuk sebuah kebiasaan yang sudah terjadi di kehidupan Anda secara rutin dengan sebuah kebiasaan baru yang bukan merupakan kebiasaan Anda. Intinya kita men-stack, menumpuk dua kebiasaan yang berbeda. Ya. Apapun yang sudah Anda biasakan, coba perhatikan kebiasaan Anda apa yang ada di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Lalu lihatlah kebiasaan itu kebiasaan apa yang sudah bagus dan Anda rutin pakai. Bisa enggak menumpuk sebuah kebiasaan baru untuk di situ, Jadi contoh yang paling gampang lagi, misalkan setiap sore jam 4:30 saya akan ringkas-ringkas untuk pulang. Begitu saya pulang, sebelum masuk ke rumah atau sebelum kembali ke kamar lain, saya coba sih telepon satu pelanggan terpenting saya yang belum saya telepon pada bulan ini dan ngobrol 5 menit dengan dia. Gimana harimu? Apa yang kamu lakukan? Ya. Dan itu akan menjadi habit Anda lama-lama. Tetapi pada awalnya Anda men-stack habit itu pada sebuah waktu atau sebuah keadaan. Ya. Atau Anda ketika sedang selesai membaca buku, coba di-stack, mengambil kertas, mengambil buku, dan meringkas apa yang sudah Anda baca itu dan apa manfaatnya untuk Anda. Ini lama-lama akan jadi sebuah habit yang powerful karena Anda men-stack atau menumpuk habit itu dengan habit lain yang sudah menjadi kebiasaan Anda. Mitra bisnis kalian, teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa.